Akhir-akhir ini penegak hukum sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak? Sebagai pengayom masyarakat, ada saja anggota Polri yang justru terlibat dalam pusaran masalah pidana. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pangkat tinggi dan menjadi orang penting dalam instansi Polri. Pangkat jenderal di institusi penegak hukum tidak menjamin seseorang bebas dari jerat hukum. Jika terbukti bersalah, mereka harus tinggal di balik jeruji besi atau dijatuhi sanksi. Siapa sajakah para jenderal yang pernah tersandung kasus? 1. Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Kasus korupsi hak tagih Cesia, Bank Bali, yang menjerat Djoko Sogiarto Tjandra, atau Joko Chandra turut juga menyeret Irjen Pol Napoleon Bonaparte, yang saat itu menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional Kadif Hubinter Polri. Ia terbukti menerima uang sebesar $200.000 Singapura dan $370.000 Amerika dari Joko Chandra untuk menghapus namanya dari daftar pencarian orang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Napoleon Bonaparte juga divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan penjara pada Maret 2021. 2. Komjen Pol Suyitno Landung. Suyitno Landung adalah Kepala Bareskrim Polri yang menjabat pada tahun 2004 hingga 2005. Dia menjadi tersangka kasus suap dan korupsi setelah menerima mobil Nissan X-Trail senilai Rp247 juta dari Adrian Waworuntu, tersangka kasus pembobolan Bank BNI. Adrian adalah kolega tersangka Maria Paulina Lumowa di PT Brocolin Internasional yang sempat buron. Pada 2006, Suyitno Landung divonis hukuman 1 tahun penjara. Suyitno juga didenda Rp50 juta dan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. 3. Brigjen Pol Samuel Ismoko. Bersama Suyitno Landung, Samuel Ismoko juga dijerat kasus penyalahgunaan jabatan dan suap terkait LC fiktif BNI. Dia juga menerima suap dari BNI berupa travel check senilai Rp200 juta dalam posisinya sebagai Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Pada tahun 2006, dia divonis 1 tahun 8 bulan dan denda Rp50 juta dan subsidiar 1 bulan kurungan atas kasus yang menimpanya. Setelah naik banding, Samuel Ismoko mendapat pengurangan masa pidana 5 bulan. 4. Komjen Pol Susno Duaji. Pada 2008, Susno Duaji dijerat kasus korupsi. Ia diduga menyelewengkan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jawa Barat dan mengambil 50% dana dari total Rp27 miliar. Kasus ini terjadi ketika Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Susno divonis hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp4,2 miliar. Ia dinyatakan bersalah karena terbukti memerintahkan pemotongan dana pengamanan pemilihan kepala daerah Jabar dan merugikan negara sebesar Rp8,1 miliar. Selain itu, Susno juga dicopot dari jabatannya sebagai Kabareskrim. 5. Irjen Pol Djoko Susilo. Djoko Susilo terbukti melakukan korupsi pengadaan simulator SIM roda 2 dan 4 di Korps Lalu Lintas Polri pada tahun 2011. Kala itu ia menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri. Adapun kerugian yang diderita negara akibat kasus ini adalah Rp121 miliar. Sampai April 2013, KPK sudah menyita aset Djoko sekitar 40 buah, mulai dari harta bergerak dan tidak bergerak. Djoko mendapat vonis 10 tahun penjara, dan ketika melakukan banding hukumannya bertambah menjadi 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar serta uang pengganti Rp32 miliar. 6. Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim, Prasetyo Utomo tersandung kasus pemalsuan surat jalan untuk kepentingan buronan kasus korupsi Joko Chandra. Sebelum menjalani sidang, Polri sudah mencopot terlebih dahulu Prasetyo dari jabatannya. Dan pada 2021, ia divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Terakhir, MA mengabulkan PK Prasetyo dan mengurangi vonis menjadi 6 bulan penjara pada April 2022. 7. Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus terbaru yang menyeret Jenderal Polri adalah pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022. Pembunuhan yang terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan itu didalangi oleh Irjen Verdi Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Hingga saat ini, belum terungkap jelas apa motif pembunuhan itu.
Sambo sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022, kurang lebih sebulan setelah kejadian. Ia dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Selain Verdi Sambo, Polri juga menetapkan beberapa tersangka lainnya, yakni Baradae, Brigadir RR, dan sopir keluarga Sambo dengan inisial KM. Sampai saat ini, masyarakat masih terus menunggu perkembangan kasus besar tersebut. Semoga kedepannya penegak hukum di Indonesia, entah itu Polri ataupun TNI, bisa jauh lebih baik lagi dalam mengayomi serta melindungi masyarakat.